Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namasidam. Halo anak-anak kelas 6, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Semoga pada kesempatan hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan selalu mendapat lindungan oleh Hidup Sang Hyang Widi Wasi. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan memberikan soal-soal latihan-latihan ujian sekolah pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak Kadek akan langsung saja ke soalnya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, Pak Kadek berikan soal objektif sejumlah 50, uraian sebanyak 10. Nanti silahkan teliti lagi soal-soal yang ada di option pilihan ganda karena akan berhubungan dengan jawaban pada soal uraian. Dan pada saat Pak Kadek akan tidak membahas soal uraiannya lagi karena di dalam soal objektif ini sejumlah 50 ini sudah ada jawabannya ya. Petunjuknya, berilah tanda silang X pada kolom A, B, C, atau D pada lembar jawaban yang telah disediakan. Soal nomor 1. Pancasrada adalah 5 keyakinan umat Hindu. Percaya terhadap adanya kelahiran kembali adalah arti dari A. Brahman, B. Atma, C. Karmapala, D. Punarbawa. Ya, jadi sudah jelas sekali ini adalah Punarbawa ya anak-anak ya. Karena Punarbawa itu artinya lahir kembali. Nomor 2. Punarbawa merupakan salah satu bagian dari Pancasrada. Punarbawa bermakna, nah tadi sudah Pak Kadek jelaskan, A. mengalami, hadir kembali, melaksanakan kembali, C. kelahiran kembali, D. datang lagi. Nah ini yang paling tepat adalah option C. Punarbawa itu artinya kelahiran kembali. Nomor 3. Yang termasuk ciri-ciri orang kelahiran surga adalah, nah ciri-ciri orang kelahiran surga itu adalah yang bagus-bagus seperti itu ya. Dalam arti dari segi fisik, dari kemampuan dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik. A. Orang yang belas asih dan berbudi luhur. B. Orang berbudi luhur dan iri hati. Nah ini sudah jelas tidak, ini neraka. Orang yang menghargai sesama makhluk dan iri hati, ini lagi orang yang berbudi luhur dan iri hati. Nah jadi sudah jelas pilihannya optionnya A ya anak-anak. Nah kita lanjutkan lagi soal nomor 4. Dalam agama Hindu ada beberapa orang suci. Orang suci yang termasuk Eka Jati adalah, Eka Jati itu artinya sebatas mewinten, bukan medui, bukan apa namanya itu sederage ya. A. Pandita atau Sulingge, ini sudah Dwi Jati. Dalang, Maharsi, Empu. Nah ini Maharsi, Empu, Sulingge ini semua tergolong Dwi Jati. Berarti yang tergolong Eka Jati adalah dalang ya, sama dengan pemangku, jero dasaran, jero balian dan lain sebagainya. Kita lanjut nomor 5. Tugas dan kewajiban orang suci. 1. Melaksanakan Surya Swana, memimpin persembahyangan umat, memaksakan kehendak pada umat, memaksa umat untuk melaksanakan yadnya sesuai keinginannya. Tugas dan kewajiban orang suci yang benar adalah, sudah jelas sekali, 1 dan 2 ya. Nomor selanjutnya, nomor 6. Salah satu kewajiban orang suci adalah melaksanakan Surya Swana. Pengertian Surya Swana adalah, Surya Swana artinya penghormatan kepada Batara Surya. Sembahyang pada hari suci, sembahyang menurut kata hati. C. Sembahyang pada saat upacara yadnya. D. Sembahyang setiap pagi saat matahari terbit. Nah ini ya, Surya Swana namanya penghormatan kepada dewa matahari pada saat matahari itu muncul seperti itu. Sudah jelas sekali itu.
Kita lanjut nomor 7. Salah satu syarat orang suci adalah pria atau wanita yang sudah menikah, dan bisa juga pria atau wanita yang sukle brahmacari. Pengertian dari sukle brahmacari itu artinya tidak kawin seumur hidup. Kalau swale 1 kali, kalau tresna atau kresna brahmacari itu lebih dari 2. Nah, berarti ini opsinya B ya. Tidak menikah seumur hidup. Nomor 8. Memperoleh kebenaran dengan cara membandingkan antara nama dan objek. Misalnya, bila ingin mengetahui harimau, maka bisa dibandingkan dengan kucing. Atau jika ingin mengetahui rupa dan bentuk komodo, bisa dibandingkan dengan biawak. Ini merupakan cara memperoleh kebenaran yang disebut. Nah, prakyasi itu artinya secara langsung dilihat ya. Langsung dilihat. Nah, berarti yang paling tepat adalah ini. Prakyasi pramana. Kalau upamana membandingkan seperti itu ya. Nomor 9. Resi penerima wahyu berjumlah 7 orang yang disebut. Nah, silakan anak-anak jawab sendiri ya. A. Sabda Pedala, B. Sabda Timira, C. Sabda Resi, D. Sabda Loka. Nah, silakan anak-anak dibuka bukunya. Silakan cari jawaban nomor 9 ya. Nomor 10. Perhatikan daftar berikut ini. Maharesi Pulaha, Maharesi Jaimini, Maharesi Sumantu, Maharesi Waisampayana. Berdasarkan daftar Maharesi tersebut, yang menghimpun kitab Rigveda adalah Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, Pujawasu. Ingat, pu berarti pula. Ya, ini kita silang option A. Nomor 11. Hari suci dibedakan menjadi 2, yaitu hari suci berdasarkan sasih dan hari suci berdasarkan paukon. Di bawah ini, hari suci berdasarkan sasih adalah sasih itu artinya sasih itu per bulan ya. A. Galungan dan Kuningan ini paukon, Pagar Besi dan Saraswati paukon, Pagar Besi dan Nyepi ini paukon, dan sasih Siwarati dan Nyepi. Nah, ini berarti yang benar ya, option D. Nomor 12. Cerita Maya Danawa yang melarang umat Hindu melaksanakan upacara dan menyembah Sang Hyang Widi dan merusak tempat suci erat hubungannya dengan hari raya. Nah, ini Maya Danawa itu erat sekali hubungannya dengan cerita hari raya Galuh. Nah, ya seperti itu. Soal selanjutnya, nomor 13. Kitab Suci Weda dibagi menjadi 2, yaitu A. Kitab Seruti dan Samarti, Kitab Manawa Dharma Sastra dan Bhagavad Gita, Kitab Rigveda dan Samaveda, D. Kitab Mantra dan Brahman. Kitab suci itu dibagi menjadi 2, Kitab Seruti dan Samarti ya. Seruti itu artinya mendengar, Samarti artinya mengingat. Nomor 14. Om Swastiastu, Om Abhignamastu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tatastu, Nama Swaha adalah mantra yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mantra yang seperti itu disebut A. Dainika Upasana. Sudah sering sekali Pak Kade ajarkan ini Pak. Bahkan kelas 2 sudah lebih panjang dari ini ya. Nomor 15. 4 jalan yang digunakan untuk menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widiwasa adalah 4 jalan. A. Catur Purusarta, B. Catur Paramita, C. Catur Marga Yuga ini ya. Catur Marga Yoga. D. Catur Pramana. Berarti Catur Marga Yoga. Ini ya. Ini U ya. C. Option yang paling tepat. Soal nomor 16. Pancayama Brata artinya 5 macam disiplin manusia dalam mengendalikan keinginan. Salah satu bagiannya adalah ahimsa. Ahimsa artinya A artinya tidak, himsa artinya membunuh, menyakiti.
Berarti tidak membunuh, tidak menyakiti. Berarti yang paling tepat adalah option C. Nomor 17. Sang Hyang Widi memiliki 4 sifat atau kemahakuasaan. Sang Hyang Widi memiliki sifat maha ada. Maha ada. A. Prabu, berarti Prabu Sakti artinya maharaja. Wibu Sakti itu artinya maha ada, berarti ini option B. Kalau jenana maha mengetahui, kriya maha kerja. Nomor 18. Bagian-bagian Trihita Karana adalah perahyangan, pawongan, dan palemahan. Perahyangan artinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan perahyangan, manusia dengan Tuhan. Kalau pawongan manusia dengan manusia, palemahan manusia dengan lingkungan. Berarti perahyangan manusia dengan Sang Hyang Widi. Soal 19. Guru yang paling utama dan pertama dalam catur guru adalah, nah ini anak-anak ya, silahkan anak-anak cari di buku ya. Coba lihat materi catur guru di kelas 5. Nomor 20. Guru yang sudah mendidik, mengajar, dan melatih kita di sekolah setiap hari disebut di sekolah. Kata kunci di sekolah artinya guru pengajian. Nomor 21. Pura yang berfungsi dan bermanfaat untuk masyarakat tertentu sesuai dengan profesinya masing-masing disebut pura swagina. Ingat ini ada di uraiannya. Pura yang dipuja oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang itu adalah pura melanting anak-anak ya. Pura melanting. Kalau subak itu petani, sama juga dengan bedugul ya. Soal nomor 22. Bagian bangunan pura yang berfungsi sebagai pemutus pikiran kotor yang menghubungkan antara Kanistha Mandala dengan Madhya Mandala adalah, nah ini penting untuk anak-anak ketahui. Silahkan cari di buku. Ya ini anak-anak cari di buku ya. Nomor 23. Candi merupakan salah satu peninggalan sejarah agama Hindu. Salah satunya adalah Candi Prambanan yang merupakan candi terbesar di Jawa Tengah. Candi Prambanan juga dikenal dengan, nah ini Candi Arjuna, Dieng, Penataran. Nah ini Candi Roro Jonggrang, karena Prambanan itu erat ceritanya dengan Roro Jonggrang ya. 24. Bhagavad Gita artinya nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Bhagavad Gita juga dapat diartikan hakikat segala pengetahuan Weda. Bhagavad Gita juga disebut dengan nama lain yaitu A. Wedanga, B. Jyotisa, C. Manawa Dharma Sastra, D. Gitopanisad. Nah ini apa? Bhagavad Gita nyanyian Tuhan. Nah, ini yang paling tepat lah Gitopanisad ya. Kita lanjut ke soal nomor 25. Bhagavad Gita terdiri dari, nah ini juga anak-anak silakan cari di buku ya. Berapa bab? Karena ada Astadasa Parwa. Nah, silakan, tadi sudah Bakada langsung berikan jawabannya. Nomor 26. Kitab Bhagavad Gita berisi tentang percakapan antara titik-titik sebelum terjadinya perang Bharatayuddha. Nah ini adalah percakapan antara Dewa Kresna dengan Arjuna. Nomor 27. Bhagavad Gita disampaikan ketika Arjuna mengalami keraguan-raguan di medan Kurukshetra, di mana saat itu berhadap-hadapan dua pasukan yaitu pasukan Korawa dan Pandawa. Bhagavad Gita disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Ini ya. Soal nomor 28. Ajaran dalam kitab Bhagavad Gita bermaksud menyelamatkan manusia dari kebodohan. Kebodohan ya. Kebodohan. Karena dalam cerita tersebut berisi petuah-petuah apa yang harus kita
lakukan atau jalani dalam kehidupan ini. Nomor 29. Bagawan Manu mengelompokkan Weda menjadi dua kelompok besar, yaitu Weda Seruti dan Weda Semerti. Weda Seruti adalah seru itu artinya mendengar. Ya. Berdasarkan wahyu dari Desa Yang Widi, ilmu tentang salah, tentang usaha dan juga ingatan ini Semerti, berarti yang paling tepat adalah option A. Soal nomor 30. Ajaran dalam kitab Bhagavad Gita senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran kitab Bhagavad Gita dapat dijadikan tuntunan hidup. Tuntunan hidup. Nomor 31. 5 keyakinan dalam umat Hindu disebut 5 keyakinan. Nah, ini sudah jelas sekali Pancasrada ya. Nomor 32. Bagian Pancasrada yang kedua adalah Atma Tattva atau Atma Srada yang artinya percaya dengan adanya Atma. Ya, ini sudah jelas sekali opsinya B. Nomor 33. Atma tidak akan mati walaupun manusia mati karena Atma memiliki 12 sifat. Nah, ini pelajaran anak-anak di kelas 2 ya. Sifat Atma yang tak terlukai oleh senjata disebut Acodia. Ini ya, option A. Nah, untuk sekarang soal nomor 34. Manusia hidup selalu berbuat karena berbuat atau bekerja adalah kodrat manusia didorong oleh kekuatan alam. Karma pala terdiri dari 2 kata. Karma itu artinya perbuatan, kalau pala baru hasil ya. Nomor 35. Serada yang kelima adalah moksa, merupakan tujuan akhir umat Hindu. Bunyi selokanya adalah Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, ini tujuan. Ekam Brahma, Ekam Evam Aditya Brahma, Eko Narayana Dwitustikasi, Eko. Nah, ini sudah tujuan agama Hindu adalah manunggal ke hadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa. 36. Ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah esensi yang sama. Ini adalah ajaran dari ia adalah kamu, kamu adalah saya. Itu adalah ajaran Tatwamasi. Sudah sering kali Pak Kadek berikan itu. 37. 6 musuh dalam diri manusia adalah arti dari A. Sadatayi, B. Catur paramita, 6 kata kunci. Sadripu. Nah, ini sudah salah nih, nomor A sama B. Berarti yang paling tepat adalah Sadripu. 6 musuh yang ada dalam badan atau tubuh manusia. Nomor 38. Musuh dalam diri manusia. 1. Kama, Jenana, Kasmala, Dekroda. Yang merupakan bagian dari Sadripu adalah Kama dan Kroda. Kama ini artinya keinginan. Keinginan terlalu besar. Kroda marah terlalu besar. Inilah 1 dan 4 ya. Sudah jelas sekali. Option C. Nomor 39. Seseorang yang mengumbar nafsu dan keinginannya untuk mendapatkan sesuatu adalah contoh perilaku yang dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu ya, nafsu itu artinya keinginan lebih. Keinginan itu sudah Pak Kada jelaskan, keinginan itu artinya kama. Ya. Soal nomor 40. Sikap kera yang menghabiskan pisang yang dipetiknya tanpa mau berbagi dengan kancil. Sikap ini menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh sikap kera yang menghabiskannya tidak mau berbagi, lobe ya. Kalau bahasa Balinya itu lobe. Nah, ini sudah jelas. Nah, nomor 41. Salah satu cara untuk mengendalikan Sadripu adalah berbakti kepada Tuhan, malas belajar, suka bermain, suka bertengkar. Ya jelas. Berbakti kepada Tuhan. Itu optionnya. 42.
Bila keinginan terus dituruti akan menyebabkan seseorang menjadi lupa diri. Nomor 43. 3 hutang yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir dalam agama Hindu disebut 3 hutang. Trirna, Tripurusena ini. Trirna ini adalah 3. Rena itu artinya hutang. 3 hutang yang harus dibayar oleh umat Hindu dengan cara melaksanakan pancayatnya. Nomor 44. Kita memiliki banyak hutang kepada orang tua, kepada Sang Hyang Widi, kepada guru. Hutang kepada Sang Hyang Widi disebut dengan Dewarena. Kalau Pitra Rena, hutang kepada leluhur. Kalau manusia Rena, hutang kepada manusia. Ini hutang kepada guru. Nomor 45. Hutang yang kita miliki harus dibayar dengan Trirena. Tujuan melaksanakan Trirena adalah untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai moksa, untuk membayar hutang. Hutang yang kita miliki harus dibayar dengan Trirena. Tujuan melaksanakan Trirena adalah untuk mencapai kebahagiaan. Ya. Soal nomor berapa ini? 48. 46 sekarang ya. Trirena mengakibatkan munculnya yadnya. Nah, tadi sudah Pak Kada jelaskan. Trirena itu dibayar dengan pancayatnya. 47. Hutang kepada Sang Hyang Widi dibayar dengan melakukan dewi yadnya dan buta yadnya. Kalau resi Rena dibayar dengan resi yadnya. Kalau Pitra Rena dibayar dengan manusiatnya dan fitriyatnya. Nomor 48. Agus berasal dari keluarga berkecukupan. Walaupun begitu, dia tidak sombong. Agus selalu mendengarkan dan menuruti nasihat orang tuanya. Agus juga selalu membanggakan orang tua dengan mendapatkan prestasi baik, akademik maupun non-akademik. Sikap Agus sesuai dengan pelaksanaan Trirena yaitu membayar hutang dengan apa ini? Pitra Rena. Ini Trirena ya, dibayar dengan manusianya dan fitriyatnya. Nomor 49. Sebagai umat manusia, kita harus mensyukuri apa yang sudah dikaruniai oleh Sang Hyang Widi seperti kesehatan, kehidupan dan kesejahteraan, aman dan tentram, salah satunya dengan melaksanakan dewa yadnya. Ini dewa yadnya yang berarti korban suci yang tulus ke hadapan guru, korban suci yang tulus orang tua, korban suci yang tulus ikhlas terhadap leluhur, korban suci yang tulus ikhlas ke hadapan ide Sang Hyang Widi. Ini option D ya. Soal 50. Pancayama Brata adalah 5 macam pengendalian diri dalam hubungannya dengan perbuatan untuk mencapai kesempurnaan rohani dan kesucian batin. Salah satunya dengan menerapkan ajaran ahimsa. Ahimsa berarti tadi sudah ada soal yang seperti ini. Suka menghina orang lain, suka mengambil barang milik orang lain, tidak membunuh, menyakiti, tidak merampas hak orang lainnya. Ini artinya ahimsa ya. Nah, itu sudah selesai ini soal objektifnya. Nah, sekarang ini soal uraiannya ya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Sebutkan 3 contoh cara menghormati guru pengajian. Tempat suci adalah tempat yang harus disucikan, di mana ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin masuk ke tempat suci. Sebutkan syaratnya. Tulislah mantra sebelum melakukan kegiatan. Sebutkan yang termasuk Puriswagina, itu sudah ada di soal objektif. Sebutkan bagian-bagian sadripu, sudah. Sebutkan 3 buah contoh cara menunjukkan rasa sujud bakti terhadap guru rupake. Nah, tadi sudah si Agus itu kan. Nomor 47. Sumber ajaran agama Hindu adalah kitab suci Weda. Jenis isi Weda terbagi di dalam 2 kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Samarti.
Weda seruti tersebut disebut juga catur weda. Sebutkan jenis weda yang tergolong catur weda. Catur weda itu adalah rak weda, sama weda, yajur weda, taru weda. Tulislah puja mantra dalam keramaning sembah untuk menyembah Sang Hyang Widi sebagai Sang Hyang Aditya. Om Aditya Separam Joti Rakta Teja. Nah, yang itu. Dalam tulisan dia pada bait ke-6 terdapat permohonan maaf atas kesalahan di kita yang menyangkut Trikaya Parisude. Jelaskan makna mantra tulisan dia bait ke-6 baris 1 dan 2 sesuai dengan Trikaya Parisude itu. Om Santawiyo kai ke dosa, Santawiyo wajib ke mamak, Santawiyo mana sedosa. Nah, itu apa artinya gitu. Nomor 49. Tadi sudah nomor 50 ya. Tempat suci atau pura merupakan tempat yang wajib disucikan oleh umat Hindu khususnya dan oleh siapapun. Jelaskan 3 syarat dalam memasuki tempat suci. Nah, ini hampir sama dengan ini ya, nomor 42. Hanya itu yang bisa Pak Kadek sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kesalahan penyampaian materi, ya Pak Kadek mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widi-Wase sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Nah, sampai di sana dulu Pak Kadek akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om.